Donatur BWN kepada Ibu Erminingsih. Pembiayaan kedua akan diserahkan oleh Wakil Direktur. Pembiayaan berikutnya diserahkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, anggota DPR Komisi 11, Bapak Gubernur Lampung, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, para Direktur Perbankan Wali Kota Metro, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqin, Tanggamus Lampung, hadirin para undangan yang saya hormati. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini saya bisa menghadiri acara peresmian Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin Muhammadiyah. Dan Bank Wakaf Mikro ini adalah upaya yang dilakukan oleh OJK dan didukung oleh pemerintah dalam rangka memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang lemah, para ad-du'afa, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dari usaha yang ultra mikro yang sangat kecil. Ini memang untuk memberdayakan masyarakat, termasuk upaya pemberdayaan atau penghilangan masyarakat miskin yang sekarang ini masih cukup besar di negara kita ini. Bahkan di berbagai daerah itu masih lebih 10% lebih dari penduduk Indonesia yang terus diupayakan, khususnya adalah masyarakat yang miskin, yang ekstrim. Upaya pemerintah selain memberikan perlindungan sosial, itu melalui upaya pemberdayaan, termasuk juga akses keuangan. Dan ini juga bagian daripada ekosistem, daripada sistem keuangan syariah. Keuangan syariah ini kita menjadi komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dan sudah ditetapkan melalui peraturan Presiden
nomor 28 tahun 2020, yang ketuanya Bapak Presiden, Wakil Ketua dan Ketua Hariannya Wakil Presiden, Sekretarisnya Ibu Menteri Keuangan, itu melalui yang disebut dengan EKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, termasuk di dalamnya beberapa Menko, 8 kementerian, Ketua OJK, Bank Indonesia, Kadin, termasuk juga Majelis Ulama Indonesia. Ini merupakan satu komitmen pemerintah karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ada 4 fokus yang kita lakukan, yaitu pertama pengembangan industri halal. Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal terbesar dunia pada tahun 2024. Ini juga tekad Presiden yang harus kita kembangkan. Sudah ada beberapa kawasan industri halal di Jawa Timur, 1, mau akan lahir 1 lagi di Banten, kemudian ada di Bintan. Kita tunggu dari Lampung adanya kawasan industri halal dan juga daerah-daerah lain. Dan kemudian pengembangan industri keuangan. Seperti sudah tahu, itu untuk yang besar, itu adalah merger 3 bank syariah Himbara, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Kemudian juga sampai ke lembaga keuangan yang kecil, sampai dengan bank wakaf mikro. Ini bagian daripada ekosistem. Dan pemerintah juga mendorong pengembangan dana sosial Islam, yaitu wakaf dan zakat. Bahkan peluncuran wakaf uang itu sudah dilakukan oleh Presiden di Istana Negara. Potensi wakaf kita besar, sekitar 180 triliun per tahun. Dan juga zakat yang hadir di sini, yaitu Ketua Basnas ikut hadir. Mana Ketua Basnas? Ya, itu. Ini potensinya 370 triliun satu tahun, tapi belum kita gali, sedang kita gali. Lalu ini besar, ini akan menjadi dana umat yang besar yang untuk mengembangkan, memberdayakan masyarakat. Jadi ini semua bagian daripada apa ya. Dan yang terlebih penting lagi, mengembangkan usaha, karena itu perlu dilakukan pusat-pusat inkubasi, yaitu menumbuhkan para usaha-usaha yang kecil dan memberdayakan yang sudah ada dari para pengusaha-pengusaha Muslim. Kenapa? Karena semua instrumen ini, Pak Ketua OJK ini juga bagian dari aktivis ekonomi syariah, sudah menyiapkan instrumen-instrumennya, ada bank, ada asuransi, ada pasar modal, ada pegadaian, ada. Tapi itu tidak akan punya nilai apa-apa kalau pengusahanya tidak ada. Sering saya mengumpamakan, ada busnya banyak, tapi tidak ada penumpangnya. Penumpangnya siapa? Adalah pengusaha-pengusaha. Karena itu para pengusaha ini kita kembangkan di daerah. Jadi Pak Gubernur, saya kira ini menjadi sesuatu tugas. Karena itu saya minta termasuk dari KMKS, dari masyarakat ekonomi syariah, termasuk Kadin, ini sudah bersepakat untuk mengembangkan
menginkubasi ya para pengusaha-pengusaha ini. Dan salah satu melalui upaya bank wakaf ini juga merupakan rintisan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil yang kita harapkan nantinya ini menjadi alat pengungkit yang nantinya bisa tumbuh dan bisa menjadi nasabah bank-bank umum, bank syariah umum. Saya kira ini bagian daripada apa yang sudah kita lakukan. Dan memang menjadi tugas penempatan bank wakaf ini kebanyakan di pesantren. Ini bagian daripada upaya pemberdayaan pesantren. Dalam undang-undang pesantren itu fungsinya ada 3. Pertama adalah pusat pendidikan. Ini memang fungsi dari dulu pesantren itu. Saya nyebutnya pesantren itu sebagai tempat i'dadul mutafaqqihin fid-din, tempat menyiapkan orang-orang yang paham agama. Kenapa? Karena para ulama yang membawa agama itu lama-lama akan hilang, akan dimakan usia, kemudian harus ada gantinya. Ada hadis yang menyatakan Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia. Enggak ada orang kehilangan ilmu, itu tidak ada. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi mengambil ilmunya dengan mengambil ulamanya. Kalau ulama meninggal, ilmunya tidak ditinggal, dibawa. Kalau istrinya ditinggal, mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, tapi ilmunya dibawa. Kalau tidak ada pengganti, wah ini berbahaya, tidak ada penerus. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak tersisa orang alim, ittakhadhan nas ru'usan du'ala, orang akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, yang tidak paham jadi pemimpin. Idza su'il aftau bi ghairi ilmi, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini keluar ini bukan sebagai wakil presiden, ini ketua majelis ulama ini kan. Jadi karena itu harus ada pengganti kaderisasi, jangan sampai fatrah namanya, kehilangan ulama. Karena itu ini pondok pesantren. Yang kedua fungsinya adalah yaitu pusat dakwah. Dari zaman dulu pesantren itu menjadi pusat dakwah, pengembangan ajaran Islam itu lewat pesantren-pesantren. Andai kata tidak ada pesantren, kita tidak tahu nasib. Sekian ratus tahun Indonesia dijajah, biasanya masyarakat itu menurut agama para penguasanya. An-nas 'ala dini mulukihim. Manusia itu ikut yang penguasanya. Tapi di Indonesia tidak. Tetap saja untuk menjajah beratus tahun, Islamnya tetap mayoritas. Kenapa? Karena ada pesantren-pesantren ini sebagai lembaga yang terus menjaga, mengawal umat melakukan dakwah. Perannya besar sekali. Nah, peran yang ketiga sekarang itu juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Pesantren kita ada 27.000. Santrinya diperkirakan itu 18 juta. Nah ini, kalau ini diberdayakan, tiap pesantren diberdayakan melalui pengembangan sektor keuangan, juga melalui sektor-sektor real. Dan sekarang sudah berkembang di pesantren-pesantren itu istilahnya opok,
Di Jawa Timur sudah jalan, di Jawa Barat sudah jalan, di Jawa Tengah. OPOP itu one pesantren, one product. Nah, itu bahkan banyak produknya sudah diekspor. Nah, saya kira ini adanya sektor keuangan seperti bank wakaf, ada BMT, ada apa, kemudian produksinya di masyarakat di situ dibina oleh pesantren dan bisa menjadi melahirkan produk-produk ekspor. Ini saya kira pengembangan ekonomi masyarakat kita akan besar, akan luar biasa dampaknya. Di Lampung juga banyak saya kira Pak. Tadi saya dengar itu yang pertama itu di pesantren apa? Miftahul Ulum. Ternyata dia menanam apa namanya? Hah? Koran. Satu lagi apa? Bukan. Melon. Dan melon dia menjadi pengisi atau penyalur di Superindo. Melon Intanon itu di Lampung Pak. Itu harus sekali itu. Bibitnya dari Belanda saya dengar. Dan dia mengisi di Superindo. Itu salah satu pengisinya adalah pondok pesantren yang tadi sudah ada bank wakaf mikronya itu, dan itu menjadi produksinya tinggi sekali. Nah, saya kira pesantren ini harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, sehingga pesantren sesuai dengan undang-undang pesantren punya fungsi pusat pendidikan yang ada di mutafaqih, fungsi sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu adanya bank wakaf di pesantren ini Pak Wimbo ini memberikan fungsi tambahan yang juga sangat penting dan melahirkan program One Pesantren One Product OPOP dan melahirkan, saya biasanya menyebutnya Gus Iwan. Gus Iwan itu santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Namanya Gus Iwan ini. Jadi santri kita itu bisa mengelola keuangan, bisa melahirkan produk-produk yang bisa bermanfaat, bahkan bisa diekspor. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, OJK, Pak Wimbo, ini akan memberikan manfaat besar dalam pengembangan pesantren pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya harap penguatan ini dikelola dengan baik, ini amanat, dan supaya jangan sampai ada ketidakpercayaan pada pesantren. Diberi amanah bukan malah berkembang, malah habis. Nah, pesantren namanya harus dijaga. Kemarin ini kita sudah tercoreng itu pada pesantren kok melakukan kekerasan seksual. Nah, ini kita jaga. Pak Gubernur, ini harus dijaga, jangan sampai ini terjadi di tempat-tempat yang lain. Demikian saya kira, pada akhirnya saya harapkan langkah ini dapat menginspirasi berbagai pihak lainnya untuk ikut juga mewujudkan tanggung jawab sosial secara lebih konkret. Terima kasih kepada para donatur yang sudah menyumbangkan ini. Mudah-mudahan ada lagi donatur lain. Mungkin Pak Gubernur bukan hanya nasional, lokal juga bisa untuk melahirkan bank wakaf. Ini termasuk jariah, amal jariah yang pahalanya tidak akan berhenti. Ya, Pak Wimbo terus mengumpulkan
sudah dapat 62 wakaf. Kita harapkan juga ada inisiatif di daerah-daerah yang mungkin lebih bisa memperbanyak. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqin saya nyatakan diresmikan. Semoga kehadiran BWM ini semakin membawa berkah, mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala upaya yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Billahi fi sabilil haq. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Dinamai dengan pembukaan untuk memakai Bank Wakaf Mikro para Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqin Pangkalan Lampung telah diresmikan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, kami mohon berkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan para pendamping untuk kembali ke tempat semula.